Kenaikan harga menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri merupakan sebuah fenomena yang berulang yang seolah tak terhindarkan bagi masyarakat Indonesia. Sesuai hukum ekonomi, sebenarnya fenomena ini adalah hal yang wajar, di mana ketika ada peningkatan permintaan maka harga pun melonjak. Pedagang pun tak mau kehilangan kesempatan untuk mengambil untung yang lebih besar. Tapi tak urung hal ini meresahkan masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan minim. Dari kasus tersebut, kelompok kami menganalisis adanya penyebab terjadinya kenaikan harga bahan pokok menjelang Lebaran Idul Fitri disebabkan karena salah satu hal yang menyebabkan harga barang terus merangkak naik adalah prinsip supply and demand. Seperti salah satu hukum ekonomi yang mengatakan bahwa apabila permintaan meningkat dan barang tidak ada, maka akan cenderung terjadi kenaikan harga barang. Hal ini bisa dilihat dari waktu terjadinya kenaikan harga barang. Kenaikan harga suatu barang sebagian besar terjadi karena faktor gagal panen. Saat ini, harga beras terus melonjak naik. Hal ini disebabkan banyak petani beras yang gagal panen. Gagal panen ini menyebabkan jumlah beras di pasar menurun, sedangkan permintaan tetap atau mungkin bertambah karena menjelang puasa. Saat menjelang puasa, harga barang terus melonjak naik karena jumlah permintaan terus meningkat, sedangkan jumlah barang tetap atau cenderung berkurang. Naiknya permintaan beras tidak diikuti bertambahnya jumlah beras di pasar. Hal inilah yang menyebabkan harga beras terus merangkak naik. Tentu menjadi hal yang sulit apabila kita ingin mengendalikan harga barang, karena selama ini barang-barang yang melonjak naik adalah barang-barang kebutuhan rumah tangga yang jumlah penawaran di pasar berkurang karena jumlah barangnya memang berkurang karena sebab-sebab tertentu, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Apabila kita ingin mengendalikan harga barang, salah satu caranya adalah dengan menambah jumlah penawaran di pasar, yang artinya kita menambah jumlah stok barang atau dengan menekan permintaan akan barang tersebut, seperti bunyi hukum permintaan dan penawaran. Apabila penawaran akan suatu barang semakin bertambah, namun permintaan akan barang tersebut berkurang, maka harga barang akan turun. Sedangkan apabila permintaan meningkat, namun penawaran berkurang, maka harga barang akan naik. Jadi cara yang dapat dilakukan agar harga barang tidak terus naik adalah berusaha agar jumlah penawaran melebihi jumlah permintaan di pasar. Kenaikan harga pokok saat Lebaran polanya terus berulang-ulang tiap tahun. Apakah pemerintah tidak bisa mengantisipasi hal tersebut? Strategi pemerintah tiap tahun selalu sama, yakni operasi pasar. Melambungnya harga bahan kebutuhan pokok diakibatkan karena buruknya infrastruktur. Saluran distribusi terganggu, banyak jalan berlubang dan tidak terawat, serta naiknya harga BBM sehingga biaya produksi naik. Siapa yang menanggung kenaikan biaya tersebut? Tentunya konsumen yang posisi tawarnya lemah. Berdasarkan riset Nielsen, selama bulan puasa, belanja konsumen kelas bawah justru naik 30% dan kelas menengah naik 16%. Kenaikan harga yang terus berulang dan pemerintah tidak mau serius dalam menanggapi hal tersebut dipertanyakan. Seharusnya pemerintah memiliki jurus pemungkas untuk meredam kenaikan harga di bulan Ramadan ini, sehingga melonjaknya harga dapat diseimbangkan untuk kesejahteraan rakyat kecil. Harga yang terus-menerus mengalami kenaikan menyebabkan banyak masalah baru yang timbul di kalangan masyarakat, karena kenaikan harga tersebut tidak sesuai dengan pendapatan mereka sehari-hari. Hal tersebut dipicu oleh perekonomian Indonesia yang kian lama semakin memburuk. Hal tersebut bisa dilihat ketika terjadi kenaikan harga pada suatu barang, masyarakat dengan ekonomi tinggi tidak akan protes mengenai hal tersebut. Namun lain halnya dengan masyarakat dengan ekonomi rendah, mereka adalah kelompok masyarakat yang paling dirugikan ketika terjadi permasalahan seperti ini. Pada dasarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut terjadi. Di antaranya yaitu yang pertama, Indonesia yang dulunya merupakan negara agraris telah berubah menjadi negara industrialis sehingga lahan-lahan tergerus habis akibat aktivitas alih lahan. Yang kedua, tidak adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dengan membangun suatu perekonomian mandiri yang mendahulukan kepentingan rakyat. Dan yang ketiga, adanya faktor asing yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai penanaman modal asing untuk mengolah segala sumber daya alam Indonesia dengan ketentuan Indonesia mendapatkan 20% dan negara asing mendapatkan 80%. Sehingga tidak heran apabila Indonesia sering kekurangan beras dan minyak yang kemudian mengakibatkan harga bahan-bahan pokok melambung tinggi. Sudah bukan baru lagi, setiap menjelang bulan puasa dan lebaran, kebutuhan barang pokok selalu melambung tinggi harganya. Hal ini menyebabkan inflasi di dalam masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Ada beberapa hal yang menyebabkan kenaikan harga-harga bahan pokok di pasaran meningkat. Yang antara lain, yang pertama adalah permainan di tingkat tengkulak, yaitu distributor yang melenyapkan suplai barang di pasaran. Kedua, sistem permintaan dan penawaran sangat bebas. Tidak adanya adab atau perilaku yang berpijak pada akhlak mulia, yang mengutamakan masyarakat sebagai pihak yang dipenuhi kebutuhannya, alias terlalu kapitalis. Ketiga, pemerintah atau penguasa sebagai pihak penguasa tidak berperanan penting dalam mengendalikan ekonomi rakyat, yang seharusnya berkuasa penuh dalam memberikan jaminan akan kebutuhan dasar rakyatnya seperti sembako, sehingga harga-harga terlalu bebas diserahkan oleh pasar sebagai pengendali utama. Kalaupun ada operasi pasar, sifatnya hanyalah sebagai shock terapi saja.